Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Islam kelas 10. Bab zakat, haji dan wakaf. Mengingat panjangnya materi, maka untuk saat ini kita akan membahas tentang zakat terlebih dahulu. Zakat berasal dari bahasa Arab zaka yang berarti tumbuh, berkembang, menyucikan, dan membersihkan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muzaki kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus disetor kepada negara sesuai dengan ketentuan. Dasar kewajiban zakat. Dasar kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan zakatnya adalah Quran Surat At-Taubah Surat 9 ayat 103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Beberapa dana sosial di luar zakat seperti infak, yaitu memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan untuk membantu meringankan beban. Kemudian ada juga hibah, yaitu pemberian atas dasar cinta, kasih, dan tidak mengharapkan balasan. Kemudian sodakoh, yaitu pemberian sesuatu dengan dasar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadiah, yaitu memberikan sesuatu atas dasar prestasi atau dasar-dasar kecintaan lainnya. Syarat wajib zakat. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakatnya adalah orang Islam. Yang kedua, merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, harta adalah milik yang sempurna, bukan milik orang lain atau milik sebagiannya. Yang keempat, mencapai nisab atau haul, yaitu sudah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta yang halal. Macam-macam zakat. Zakat terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama zakat fitrah atau zakat jiwa. Setiap tahun 3,5 liter makanan pokok yang dibayarkan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta yang dibayarkan bila sesudah cukup haul atau setahun dan nisab batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain emas, nisabnya adalah 85 gram, zakatnya 2,5%. Dan perak, nisabnya 624 gram, zakatnya 2,5%. Yang kedua adalah hewan ternak seperti kambing. Apabila sudah sampai 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor. Sedangkan unta, sapi atau kerbau, nisabnya adalah 5 ekor. Bila sudah memiliki 5 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing.
Dan yang ketiga adalah harta perdagangan disamakan dengan emas. Kemudian yang keempat, harta hasil pertanian dan buah-buahan, yaitu 5 wasok atau 653 kg. Dan yang kelima, hasil pertambangan. Serta yang keenam, rikaz atau barang temuan. Dan yang ketujuh adalah zakat profesi. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8 mustahik atau golongan penerima zakat sebagaimana tercantum dalam surat At-Taubah tersebut. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta yang cukup dan tidak berpenghasilan. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu panitia pengurus zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya, atau orang yang ada kemungkinan masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu untuk membebaskan perbudakan. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang, bukan untuk maksiat dan tidak mampu untuk membayar. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah. Dan kedelapan, ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh bukan untuk berbuat maksiat. Adapun orang yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama adalah orang kaya, karena mereka harusnya yang berzakat, bukan sebagai penerima zakat. Yang kedua, hamba sahaya. Yang ketiga adalah keluarga dan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Yang kelima, orang kafir. Dan hikmah zakat antara lain adalah A. Untuk membebaskan diri dari beban yang disyariatkan agama atau rukun Islam. B. Membantu mengharmoniskan hubungan antara si kaya dan penerima. Yang C. Membersihkan harta muzaki, orang yang wajib berzakat, dengan harta mustahik, dengan hak mustahik, yaitu orang yang menerima zakat. Dan D. Menambah keberkahan pada harta orang yang berzakat. E. Menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia. F. Mengurangi kecintaan terhadap harta yang berlebihan. Dan G. Meningkatkan syukur, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.